Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi, SP. Jumpa pagi ini saya berbagi firman Tuhan, Injil Lukas pasal 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertarungan kehidupan ini begitu keras. Apa yang saudara punya? Bertarung dengan modal kapital harta itu belum menjanjikan. Bertarung dengan kebanggaan sebagai orang yang punya kekuatan seperti si bungsu ini, orang yang muda, itu tidak juga memberi masa depan. Kehidupan di luar sana penuh dengan banyak hal, bukan saja tantangan tapi mengerikan. Ada banyak orang yang siap untuk menolong kita, tetapi ada banyak orang juga yang siap untuk menjatuhkan kita kapan saja. Si bungsu ini dia keluar dengan kebanggaan. Dia mengira bahwa dengan modal harta dia bisa punya segalanya. Tapi ternyata tidak. Keluar dengan kebanggaan, dia kembali dengan kehinaan. Apa yang kita mau dapat dari teks kita ini? Saudara boleh bawa modal apa saja di luar. Talentamu, hartamu, kebanggaanmu, apa saja yang saudara punya silakan. Tetapi kalau saudara hanya bermodalkan apa yang saudara punya, itu tidak cukup. Ketika si bungsu itu mengalami kesulitan, dia kembali ke rumah bapa. Dia kembali untuk menemukan hadirat Allah yang telah ia buang dalam hidupnya. Ia kembali untuk mengajari saya dan saudara bahwa ada modal lain dalam hidup ini yang tidak bisa diambil oleh apapun, yaitu hadirat Allah yang kekal itu. Saya terharu dengan teks ini. Ketika ia kembali, ayahnya dari jauh justru berlari. Ayah yang melihatnya itu berlari, saudara. Berlari untuk berjumpa dengan anaknya yang telah jauh menghilang itu. Ayahnya merangkul dan mencium dia. Betapa indahnya ada di hadirat Allah, saudara. Rupanya, saudara, ketika anak ini menjauh dari hadirat Allah, menjauh dari rumah Bapa, yang dia dapati itu kebohongan, kepalsuan. Tetapi ketika dia merapat mendekat kepada Bapa, makin dekat pada hadirat Allah, yang dia dapati adalah ketulusan, pelukan, dan ciuman yang hangat. Sadarkah kita bahwa semua itu disediakan oleh Tuhan? Dia kembali sebagai anak yang paling memalukan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga menemukan Bapa yang penuh belas kasihan. Anak yang seharusnya tak lagi berarti, sekarang berarti di mata bapaknya. Saudara-saudara, dengan kesadaran seperti ini, saudara, mari kita sadari bahwa tidak ada kebanggaan apa-apa yang bisa kita bawa di luar sana. Karena jaminan
yang Tuhan beri bagi saya dan saudara adalah kebanggaan. Saudara keluar dengan kebanggaan, kembali dengan kebanggaan. Orang-orang yang terus merangkul hadirat Tuhan adalah orang-orang yang keluar dengan kebanggaan dari rumah, dan dia akan kembali menjadi kebanggaan di dalam rumahnya. Karena itu, setiap engkau melangkah berdoalah. Setiap engkau berjalan, orang-orang yang ada di dalam rumah, saudara suami istri, suamimu berjalan, berdoalah bagi dia. Istrimu berjalan, berdoa bagi dia. Anak-anakmu pergi kemana saja, berdoa bagi mereka. Agar mereka yang keluar dengan kebanggaan itu, mereka pula kembali dengan kebanggaan. Mudah-mudahan kita yakin bahwa kehidupan ini harus dimulai dengan hadirat Allah. Karena kita tidak mengejar hal lain kecuali kebanggaan yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami agar kami tetap ada di hadirat-Mu sehingga kehidupan kami penuh dengan kebanggaan yang datang dari Engkau. Amin.